Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-hadihiniyah wa ala quwatin solihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'alni waziran min ahli. Allahumma alhimna ilman nafqahu bihi awamiraka wa nawahiyaka wa rizqna fahman alamu bihi kaifa nunajika ya arhamar rahimin. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan tafsir Maudhi Bidirayah. Surat Al-Alaq nomor ke-96, ayatnya yang ke-6. Kita baca terlebih dahulu bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Sok kita baca sama-sama dari belakang. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalla innal insana layatgha. Ar-ra'ahu istaghna. Inna ila rabbika ar-ruj'a. Shadaqallahul azim. Wallahu a'lam bishawab. Ma'ani al-mufradat. Kalla, benar. Inna, sesungguhnya, al-insana, manusia, la yabgha, benar-benar, la benar-benar, yabgha, akan bertindak jahat yang melampaui batas. Ar-ra'ahu, ar-ra'a, jika ro'a memandang dirinya, jika ro'a memandang hu akan dirinya, istagna, yaitu mencari harta benda yang berkecukupan, atau istagna, sudah menjadi kaya raya. Inna, sesungguhnya, ila rabbika, hanya kepada Rabbmu, ar-ruj'a, kembalinya manusia, atau ar-ruj'a, kembalinya kamu semua.
Silakan diterjemahkan. Sekali-kali tidak, sungguh manusia itu benar-benar melampaui batas. Apabila melihat dirinya serba cukup, sungguh hanya kepada Tuhanmu lah tempat kembalimu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Sadaqallahu alim. Ini 3 ayat, judulnya menjelaskan tentang sabab-sabab terjadinya tindakan kejahatan yang melampaui batas. Judul ini diambil dari 2 ayat, Ar-Ra'ah Stagna dan Layat Go. Jadi sebab-sebab manusia melakukan tindakan kejahatan itu kenapa? Atau apa sebab-sebabnya? Ternyata di sini itu sabab manusia berbuat togok atau berbuat nista atau jahat yang melampaui batas itu istagna. Istagna itu ada 2 maksudnya, sebab ada sin di situ. Waktu saya dulu ngaji itu lisin istib'ali jama'ani li tolabin sayrorotin ma'ani. Sin itu mana ada 2. 1 sin li tolabnya, yaitu mencari. Makanya istagna bisa diartikan orang yang mencari kehidupan untuk berkecukupan atau serba cukup. Bahasa kitanya mencari kekayaan. Kedua, istagna itu mana sayrurah. Sayrurah artinya dia sudah menjadi kaya raya atau menjadi berkecukupan. Itulah sebabnya manusia melakukan tindak kejahatan yang berlebihan atau melampaui batas. Sedangkan kata-kata togho yatgu itu diartikan muzawajul haddi, orang yang melampaui batas dalam tindakan kejahatannya. Kita kenal ada tindakan kejahatan itu suatu perbuatan yang tidak disenangi semua umat, apalagi melampaui batas. Tetapi yang tidak disenangi umat, yang tindakan jahat yang melampaui batas ini sebetulnya sudah sunatillah, sejak dulu sudah terjadi. Sejak Namrud berhadapan dengan Nabi Ibrahim, kemudian para putranya yaitu Musa berhadapan dengan Korun dan Fir'aun. Kemudian juga Nabi Muhammad berhadapan dengan Abu Jahal, Abu Lahab. Waktu itu juga Abu Sufyan yang belum masuk Islam. Nah, ternyata sejarah ini berulang. Kalau memang manusia istagna, mencari kekayaan yang untuk serba cukup, maka terjadilah tindak kejahatan yang melampaui batas. Pokoknya kalau sabab ini ada, istagna itu tadi ada 2 ya. Satu, orang yang mencari harta benda atau mencari jabatan, tidak harta bendanya untuk mencukupi kebutuhan hidup, atau mencari jabatan tidak untuk memakmurkan rakyat. Kalau itu yang dicari tadi, selain itu yang dicari, maka ini penyimpangan dari aturan agama. Sebab agama itu tidak menganjurkan mencari harta untuk untuk mewah lah bahasanya. Tapi mencari harta itu untuk menutupi kebutuhan hajah masa. Demikian pula jabatan. Kalau kita mencari jabatan atau kekuasaan untuk istiqmar, memamurkan dunia dan disebarluaskan, diaplikasikan kepada kehidupan rakyat amah, rakyatun amah, itu anjurannya begitu. Tetapi kalau tadi dunianya untuk apalagi tadi di Quran itu kan ada
ikhtikar untuk hanya ditimbun, atau istikbar untuk hanya kesombongan, atau ibtihor. Ibtihor itu tadi bahasanya untuk menjadi angkuh dan amarah murka terhadap masyarakat, itu dilarang. Contoh yang tiga itu disebut di Quran, ya, tiga-tiganya. Bahkan karena sababnya sama, juga menyebutkan yang keempat. Itu yang keempat, orang yang istighna disebut juga di Quran, yaitu pada surat Al-Alaq ini. Hadirin rahimakumullah, saya ingin mengatakan satu gambarannya dulu. Dan ini mungkin bapak-bapak sudah melihat dan merasakan. Karena yang disebut dunia itu kan tahta, harta, dan wanita. Tahta itu jabatan, harta termasuk benda. Kalau wanita, ya lawan jenis. Saya akan bertanya, adakah orang yang melakukan tindak kejahatan seks yang berlebihan atau melampaui batas? Pasti bapak bisa menjawab. Ada orang yang memperkosa, tidak hanya memperkosa, lawan jenisnya dibunuh, dicincang, dimasturbasi. Ada orang juga yang melakukan tindakan kejahatan, korupsi atau mencuri, atau bahasa Indonesia populer garong, rampok. Apakah bapak pernah melihat dan lain sebagainya bahasanya, melihat atau merasakan atau sudah di depan mata ada orang yang merampok, kemudian bukan hanya mengambil harta, tetapi orang yang dibunuh dan dimasukkan ke kamar mandi kemudian mati? Jawabnya pasti bapak tahu. Saya tahu jawabannya, pasti ya. Pertanyaan berikutnya, adakah orang yang mencari kekayaan dan jabatan menjual agamanya? Atau mencari dan melakukan mencari jabatan atau pangkat, dengan tindakan kejahatan melampaui batas? Maka dalam ilmu hukum yang ketiga itu namanya makar konstitusi. Makar konstitusi itu sebetulnya tindakan yang paling jahat daripada kejahatan terhadap seks atau lawan jenis, atau tindakan kejahatan terhadap harta. Itulah sebut tata, harta, dan wanita. Kalau kita lihat misalnya contoh sekarang tentang apa itu harta dan wanita. Apa itu harta dan kamu bapak semua, maaf, itu kita bisa melihat di dalam Al-Quran. Contohnya surat Al-Imran ayat 14. Itu Allah menggambarkan begitu. Zuyyina nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatil muqantarah minad dhahab wal fiddah wal khairil musawwamah. Di situ wal an'am wal hars. Ayatnya itu. Dzalika matul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Jadi sebetulnya yang disebut tadi harta, tahta, dan wanita itu kalau digambarkan di surat Al-Imran ayat 14-nya tidak dilarang, tidak. Harta, tahta, wanita itu tidak dilarang. Itulah merupakan sebuah sunnatillah manusia hidupnya dijadikan semacam keindahan atau keinginan, syahwat, tidak dilarang. Minan nisa, perempuan, atau kalaupun laki-laki. Wal banin, banin ini tafsirnya tidak hanya anak, tapi bisa anak buah secara ideologis atau hizbiyah, partai, kelompok, ormas, LSM, itu al-banin. Wal qanatir muqantarah, dan harta benda yang atau yang banyak. Harta itu ya materi, benda itu Pak, benda itu ya maaf termasuk materi tapi lebih luas. Bisa juga di situ jabatan, bisa kekayaan pengaruh dan sebagainya. Meskipun untuk al-banin khusus tadi untuk manusia atau rakyatnya. Tapi sebuah harta benda itu fokusnya memang ke situ. Di tengah-tengahnya ada al-banin, Mbak. Pertama ada asawat, anisa, yang di ujungnya ada al-muqantarah. Dijelaskan
Kontoro itu adzahab, emas, wal fiddah, perak, wal khail musawamah, asalnya kuda yang baik. Tapi khail musawamah itu udah kendaraan yang ya mereknya wah lah yang bagus. Dan ada al-an'am. Al-an'am itu ternak, apa itu ternak sapi, kambing dan lain itik sebagainya. Sampai ada orang yang demo malah nonton itik. Itu kan al-an'am. Ya. Ada orang di demo tapi dia nonton itik. Itu cerita dulu itu. Sebab al-an'am ini memang bagian dari yang disenangi orang. Kemudian ada juga al-hars, sawah ladang, itu terjemahnya. Jadi kalau kita lihat ayat ini sebetulnya nggak dilarang, cuman yang dilarang itu manakala istagna tadi dicari dengan semangat dan atau sudah punya tidak dimanfaatkan. Makanya istagna tadi ada dua ya. Kalau dalam tafsir istagna itu hubur riyasah waljah, hubul mal wal manzilah. Hubul riyasah waljah, gila hormat, gila pangkat. Kalau sudah gila hormat, gila pangkat, maaf, gila itu kan edan, bahasa Inggrisnya edan. Itu memang kalau gila hormat kayak edan, cari jabatannya itu, cari kayak apa, cari pangkatnya itu. Atau hubul mal wal manzilah itu gila harta dan gila benda. Itu juga sama, bahasa kita kan cinta itu boleh, tapi ada mabuk cinta, gila cinta, itu nggak boleh. Sampai bogoh sampai gila nggak boleh, Pak. Kalau bogoh saja cinta boleh, maka Bapak juga tidak boleh gila sama istri, biasa-biasa saja. Ini pengertian istagna tadi. Nah, karena itu Bapak semua, saya ingin memberikan contoh saja. Kalau yang terkenal adalah Korun dan Musa. Kalau Namrud juga terkenal. Tapi kalau kaitan dengan kontemporer, Korun dan Musa itu sebenarnya ada Haman dan Firaun. Jadi kalau di Quran itu Korun itu sebetulnya kalau bahasa sekarang kapitalis, Pak. Dia cari hanya mencari harta. Korun itu ya boleh lihat oligarki, bolehlah oligarki, bisa saja oligarki itu. Dan kalau Firaun itu kan anak hukum Allah, dia mengaku Tuhan. Karl Marx manusia, tapi akhirnya dia mengaku Tuhan, sehingga ada Marxisme. Marxis itu Marx, dia menuhankan diri dan dianggap oleh orang-orang dia sebagai Tuhan. Apa bedanya dulu dengan zaman Nabi Musa? Ketika Fir'aun ana rabbul a'la, yang sering saya terjemahkan dan tafsirkan, saya ada rabbul a'la, itu tidak sedikit orang yang mengaku Fir'aun itu sebagai Tuhan. Tapi dalam sejarahnya ternyata Fir'aun diakui sebagai Tuhan oleh masyarakat, termasuk para tukang sihir. Itu gak lama, Pak. Akhirnya tukang sihir setelah terjebak kedustaan, kebohongan Fir'aun, sehingga tukang sihir mengatakan di akhirnya amanna bi Rabbi Musa wa Haruna. Dilepaskan itu Fir'aun sebagai Tuhan dan mereka iman kepada Allah Subhanahu wa taala yang diimankan oleh Musa dan Harun. Minggu lalu sudah saya sampaikan, paham sosialis komunis itu ada 28 negara yang ikut menyetujui bahwa itu bisa dilakukan dan sebagai ideologi negara. Tapi akhirnya 24 mengundurkan diri sebab ideologi komunis atau ideologi sosial komunis tidak bisa dipraktekkan. Hanya 4 negara, saya ulangi, 1 RRC, 2 Kuba, ketiga Korea, Vietnam Utara dan Korea Utara. Hanya 4 saja. Yang lainnya meninggalkan ajaran sosial komunis. Kenapa? Karena tidak bisa dipraktek. Bahkan yang 4 negara pun termasuk RRC itu merubah konstitusinya
sebab mereka tidak bisa menerapkan sistem sosialis dan akhirnya memakai sistem kapitalis, persis seperti Firaun. Firaun itu untuk mengembangkan misi sebagai Tuhan itu tidak bisa sendiri, didukung oleh Qarun. Makanya kalau sekarang pahamnya, ideologinya komunis tapi ekonominya kapitalis, memang dulu juga begitu. Ingat cerita tentang Musa dengan Qarun Harun, atau Qarun dengan Haman, Musa dengan Harun, itu memang sudah seperti itu, didukung oleh, dibina oleh Qarun sebagai yang paham tadi kapitalisme. Jadi bukan hanya kalau dunia barat kapitalis itu sudah sebelah sini, dulu kan sebelum Al-Quran turun sudah terjadi. Baik Bapak ya, ini contoh saja. Dan kemudian berikutnya saya melihat contoh yang kedua, yaitu contoh Abu Lahab, Abu Jahal yang bertentangan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya tidak baca tadi ayatnya selanjutnya. Sebetulnya ayat selanjutnya di ayat 9 sampai terakhir itu menjelaskan tentang peristiwa Abu Lahab, Abu Jahal yang persis sama dengan Qarun dan Haman atau dengan Namrud, persis sama. Coba kita lihat. Sebelum itu sebenarnya ada apa namanya, kunci untuk baik Qarun sama Haman atau Abu Jahal, Abu Lahab, dan mungkin termasuk ya orang yang setelah zaman jahiliyah, kan ada Abu Jahal, Abu Lahab jahiliyah atau jadul zaman dulu, ada Abu Lahab, Abu Jahal zaman now atau apa. Nah, sebetulnya kalau kita lihat ayat yang ke-8, ini tahwib namanya Pak, diperingatkan oleh inna ila rabbikal ruj'a, inna ruj'a ila rabbik. Ingat, baik itu Qarun, baik itu Abu Jahal dan seterusnya, inna ruj'a ila rabbik, sesungguhnya tempat kembali manusia itu kepada Rabbnya. Kalau ayat ke-8 ini kunci, kenapa manusia tidak? Maka diteruskan dengan kala, benar. Itu kala itu pada 3 di sini Pak. Kalau kala innal insana itu benar bahwa manusia itu suka bertindak jahat atau tindak kejahatan yang melampaui batas. Ar-ra'ahu stagna, jika ia mencari kekayaan untuk mewah dan atau dia sudah menjadi mewah. Nah, itu bisa tadi yatgo, itu sababnya. Apa tadi disebut Abu Lahab? Kita lihat. Ini ayat sebenarnya menurut ahli tafsir, asbab nuzulnya berkaitan dengan Abu Jahal. Kala inal insana layatgha, itu disebut Abu Jahal. Sebab begini, ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalah. Wa Muhammad, bagaimana pandanganmu? Ara'aita, bagaimana pandanganmu? Alladzi yanha 'abdan idza shalah, Abu Jahal yang melarang hamba Allah nama Muhammad apabila sholat, apabila ibadah. Coba bagaimana pandangan Muhammad? Ya tentu Nabi Muhammad ini maka mulai tasir ta'zibunil mukhatab. Cerdas sekali Nabi Muhammad diberi ayat ini, karena tidak harus dijawab itu oleh Allah. Kala itu tadi, kalau ayat ini kala apa? La ilam yantahi, itu ujungnya nanti. Wahai Muhammad, bagaimana pandanganmu? Ada orang yang melarang ibadah, namanya Abu Jahal, abdan idza shalah. Lalu arwayta in kana alal huda. Coba amal bertakwa. Wahai Muhammad, bagaimana pandanganmu? Kalau yang dilarang itu adalah orang yang mendapat petunjuk dan amar bertakwa, orang yang amar ma'ruf, merintah takwa. Harusnya kan yang dilarang itu orang yang munkar, yang dilarang itu, yang melarang orang yang baik. Ini enggak, orang yang dilarang yang baik. Nah, Muhammad ibadah kok dilarang, sementara araita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pada Muhammad kalau yang melarang itu justru kadzdzaba wa tawalla, dia pendusta dan berpaling dari kebenaran. Aneh kan?
Harusnya yang melarang itu orang yang baik, dilarang yang tidak baik. Ini tidak, orang yang tidak baik melarang yang baik. Apakah ini berlaku hanya zaman Muhammad? Tidak juga, sejak dulu begitu. Orang yang jelek, orang yang pendusta, orang yang preman melarang orang yang baik sejak dulu zaman Firaun. Sampai kapan? Ya sampai zaman now. Masa orang yang mau ngaji dilarang sama pakaian polisi itu? Siapa namanya itu? Harusnya kan yang dilarang oleh ulama itu yang begitu, ini dibalik. Nah, ini sudah terjadi zaman Abu Jahal. Gitu ya. Jadi arwa'at alladhi yanha ini maksudnya alladhi yanha itu Abu Jahal dan ida sholat Nabi Muhammad. Arwa'at inkan al-huda itu maksudnya Rasulullah wa amar bitaqwa. Sehingga arwa'at inkan wa tawalla itulah Abu Jahal. Jadi sifat Abu Jahal itu memang begitu. Sama abu-abu lain di zaman dulu ada Abu Duda, itu memang begitu. Si Abu Duda itu melarang orang yang baik. Kita Pak melarang ini membuktikan tentang kebenaran Al-Quran. Apa yang terjadi peristiwa sekarang? Makanya alamnya lambi anallah yaro. Apakah tidak tahu yang melarang itu bahwa Allah melihat? Maka dijawab oleh Al-Quran, kala. Memang tidak tahu. Abu Jahal itu tidak tahu bahwa Allah melihat dia waktu melarang Nabi Muhammad. Sebagaimana, ya maaf, kalau orang yang tahu mungkin tidak masuk ya. Tapi yang sekarang orang yang tidak tahu tentang Allah melihat dia ketika melarang, itu temannya Abu Jahal. Seperti ketika Namrud melarang Nabi Ibrahim melarang dakwah, dia tidak tahu. Kenapa? Dia tidak iman kepada Allah. Kenapa yang melarang kebaikan itu sering terjadi? Sebab dia tidak iman kepada Allah. Kalau dia iman, yaro dia pasti tidak melarang. Karena tidak iman, namanya komunis, tidak iman kepada Allah. Berikutnya, jadikan alamnya alam bi anallah yaro. Apakah mereka tidak tahu, tidak melihat bahwa Allah melihat? Kala memang tidak melihat. Kata tafsir Baydawi, kala itu lam anak Abu Jahal ya kalau kada dia tidak sadar, tidak tahu bahwa Allah melihat dia perbuatan jahat. Makanya ada ancaman la illam yantahi, kalau Abu Jahal tidak berhenti dari perbuatan nistanya, dari perbuatan jahat yang lebih dari kemanusiaan dan peribatangan, la illam yantahi, kalau Abu Jahal tidak berhenti melarang Nabi Muhammad untuk berbuat baik, itu Abu Jahal dulu. Kalau Abu Jahal lainnya tidak berhenti dari melarang orang yang ibadah, itu melarang orang yang baik, lanas ma'am bin nasiyah. Nah ini lanas ma'am itu nahuda, aku akan tarik itu nasiyah. Nasiyah itu bahasanya embun-embun yang ada rambutnya, tapi di majaz maksudnya otaknya. Jadi dalam tafsir itu dicabut, ditarik embun-embun sama kakinya, dilempar ke neraka. Kenapa yang ditarik tadi nasiyah? Sebab ternyata nasiyatin kadhibatin khoti'ah, otaknya itu penuh dengan kedustaan dan pengkhianatan. Otaknya penuh dengan kedustaan, kebohongan dan kemaksiatan, tindakan kejahatan, bakar yang luar biasa. Itu nasiyatin kadhibatin khoti'ah. Jadi nasihatin kadibah, otaknya penuh dengan kebohongan-kebohongan. Nggak dablong mulu otaknya tuh. Lamun tengah dablong, tengah. Begitu terus. Bukan hanya kadibah, khoti'ah. Khoti'ah itu Pak, berbuat muslim, berbuat dosa yang berlebihan. Sehingga Allah sampaikan, Tahiyat unadiyah, wahai Muhammad, kalau engkau melihat Abu Jahal seperti dia, biarkan saja dia. Yad unadiyah, memanggil teman-temannya. Ini Pak, Nadia itu di Mekah itu Pak, di Masjid Haram itu ada Darun Nadwa, tempat kompromi Abu Jahal, Abu Lahab untuk bagaimana menghancurkan Rasul. Palwan unadiyah, maksudnya ahlan Nadia, silakan kumpulkan itu kaum-kaum atau mungkin orang-orang dan teman-temannya Abu Jahal yang biasa ngobrol untuk menghancur, silahkan. Kalau sekarang silahkan kumpulkan partai-partainya, ormas-ormasnya, kumpulkan.
Silahkan kumpulkan kelompok-kelompoknya, ormasnya, kumpulkan, pendukungnya kumpulkan. Itu paling Nahdiyah. Tapi sanad Zabaniyah, kami akan mengutus dan memanggil malaikat Zabaniyah. Itu ternyata saya lihat tafsirnya dua, Pak. Tafsirnya ada dua. Ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad kan kaget, kok dilarang sholat oleh Abu Jahal. Lalu Nahdiyah, biarkan saja Muhammad. Sanad Nahdiyah. Itu saya lihat dalam tafsirnya, Pak. Ini saya lihat dalam tafsirnya. Kata Abu Jahal begini, hal yu'faru Muhammad wajah baina adharikum, perlukah aku sungkulkan wajahnya di depan kamu semua? Abu Jahal. Kata pengikut-pengikut, nah, mau kok silahkan. Tetapi di dalam hadisnya, ketika Abu Jahal akan menyungkurkan muka Nabi Muhammad, kemudian tiba-tiba Rasulullah yang sangat cekatan bangkit. Itu baru ditakis dan nah baluka ya Abul Hakam, apa-apaan kamu? Percis seperti Syekh Ali Jabir ketika ditusuk. Cuman Abu Jabir memang ya begitu. Nabi Muhammad pernah marah, harusnya Abu Jabir juga marah, harusnya lebih baik dia. Nabi Muhammad marah, Pak. Ma baluka ya Abul Hakam, apa-apaan kamu? Itu dimarahi oleh Nabi Muhammad. Abu Jahal dimarahi karena memang coba ke sholat ya tadi mengancam begitu, dan menurut hadis Nabi sudah kedengaran oleh Rasul gerakan Abu Jahal itu, sampai di dalam hadisnya tadi ma baluka ya Abul Hakam, apa-apaan kamu ini? Maka jawab oleh Abu Jahal itu, inna baini wa bainahu lahandak minar. Sebutnya apa yang sama kamu ini, kan kita sudah berbeda aliran, yang begitu, berbeda paham. Tapi kemudian Rasulullah menyampaikan ini, laudana minni la ahtapanul malaikah adwan. Seandainya itu ancaman dari Abu Lahab yang sudah menyungkurkan Nabi, dia terjadi sabda Nabi, pasti Allah mengutus malaikat Zabaniyah. Ini tafsir pertama, Pak. Jadi artinya Nabi Muhammad dijaga oleh Allah melalui malaikat, dan kalau itu Abu Jahal menyungkurkan muka Rasulullah di ke tanah, pasti malaikat Zabaniyah turun. Tapi kan tidak jadi, Pak, hanya mengancam saja. Itu kan dipelihara Rasul. Bahkan di dalam hadis lain sudah bawa batu hammalatal hatab, dan Abu Jahal itu bawa batu, lalu batu itu ditimpakan kepada Rasul, tapi Allah menjaganya. Ya, jadi itu tafsir pertama. Tafsir kedua, ini nanti di akhirat orang yang mengganggu kebaikan dan kebenaran nanti akan dicabut umbun-umbunannya dan dilempar ke neraka jahanam. Makanya kala la tuti'hu, wahai Muhammad, jangan sekali-kali kamu kasih tahu umat kamu, jangan bertindak seperti apa yang dilakukan Abu Lahab, Abu Jahal. La tuti'hu, tapi wasyud waqtarib, sholatlah kamu ya Muhammad dan takarub kepada Allah. Ini solusi sebenarnya. Jadi ayat ini kejadiannya kepada zaman Nabi Muhammad ketika diganggu oleh Abu Jahal. La tuti'hu wasyud waqtarib, tidak boleh melakukan tindakan yang sama, sebab ini waktu itu kan masih di Mekah, belum turun ayat perang. Wasjud waqtarib maksudnya sholli dan iktirab. Sholli di sini, sujud di sini adalah sholat. Sebab sholat itu, Pak, yang paling utama kan sujud. Sabbi ya ayyuhalladzina amanu sujudu wa'budu. Nah itu sholat di sini. Maka kita kalau ada kebutuhan apapun, solusi yang pertama adalah sholat. Kenapa? Karena sholat itu banyak doa. Makanya ada hadis Rasulullah SAW, aqrabu ma yakun abdu mir rabbihi wa huwa sajidun, paksir dua pihak. Waktu yang paling dekat diijabah oleh Allah dan paling didengar oleh Allah, yakun abdu mir rabbihi, dari Allah adalah wa huwa sajid. Kita dalam keadaan sujud, di situ aksi dua, banyaklah doa. Makanya ada ayat wasta'inu bisobri wasolah. Ini solusi pertama, Pak. Bagi orang yang tadi berhadapan dengan situasi keadaan seperti ini, kita banyak berdoa. Itu maksudnya. Bagaimana nanti kalau sudah berdoa, tentu ada hal lain.
Kalau nanti ada sampai gendang perang misalnya, itu kan hal lain. Kita di ayat ini hanya wasjud waqtarib dulu. Dan ini mungkin paling efektif bagi kita. Nah, apalagi seperti saya sudah tua, ya sudah ngadu sajalah. Ini yang pertama Pak ya. Kalau yang tadi kuat-kuat mungkin lain gitu. Saya tidak memberi apa instruksi, itu Pak ya paham sajalah. Maka kalau datang ke tempat perang makan temenan ku Rasulullah gitu. Itu Rasul baheula ngalarang perempuan aki-aki temenan. Sibulus termasuk aki-aki Pak. Nah gitu, ini wasjud waqtarib. Tapi nanti ada ayat-ayat lain yang selain ini. Baik, yang ketiga sekarang. Ketiga itu adalah tipe manusia seperti Abu Lahab dan Qarun. Siapa manusia itu? Maka Bapak harus melihat ayat-ayat lain. Misalnya ayat lain itu di surat Al-Jasiyah ayat 24 atau 23-24 begini Pak ayat lain itu. Ini mungkin kondisi sekarang ini. Bukan Abu Jahal, bukan Qarun Namrud, tapi digambarkannya apa ra'aita man yattakhadha ilaha hawahu. Pernahkah kamu melihat atau sudah berapa yang kamu lihat? Nah, ittakhadha hawahu, orang yang menuhankan nafsunya, wa adallahu ala ilmin, kemudian disesatkan karena ilmunya, dia mendukung penguasa jahat, atau wa adallahu ala jahlin, sesatnya itu karena bodohnya. Yang kedua, wa khatama ala asami wa qalbih, Allah tutup telinga dan hatinya, wa ja'ala ala basi sawah, lalu mata hatinya oleh kunci atau ditutup, tadi dikunci diberi tutup. Kenapa mereka begitukan sama Allah? Sebab ngomongnya Pak, oleh Allah dikunci mata hatinya dan pendengarannya, dan ditutup rapat mata hatinya. Kenapa? Telinganya ada dikunci, hatinya dikunci, dan mata ditutup karena ngomongnya gini Pak, in hiya ila hayatuna dunya namutu wa nahya. Tidak ada kehidupan dunia ini. Kita kalau sudah sekarang kita itu kan dulu mati, sekarang hidup. Kalau sudah hidup, wa ma yuhlikul dahru, tidak ada yang bisa mematikan kami, tidak ada, kecuali waktu saja sudah datang. Nah, orang yang ngomong seperti ini apa? Orang paham seperti ini tadi yang nomor ketiga, sehingga upaya usahanya memang membingungkan kita. Coba Bapak lihat surah An-Nisa ayat 81 sama 108 dekat. Ini orang-orang sekarang Pak yang setipe dengan Abu Jahal, Abu Lahab, yaquluna ta'atun fa idza baraju bi indik bayyata ta'ifatun minhum walladhi taqul wallahu yaqulu ma yubayitun fa'rid anhum wa tawakkal 'ala Allah wa kafa bil wakila. Mereka selalu mengatakan begini, kewajiban kami hanya taat, kewajiban kami untuk mengalami rakyat kecil, dan kami memang sudah mendeklarasikan partai kami bukan partai besar tapi partai orang kecil, begitu ngomongnya. Tetapi faida baru jumi edik, apabila mereka sudah keluar dari ranah kampanyenya atau dari orang-orang yang tadi sepakat dia bicara untuk tadi menjadi pengawal rakyat, bayyata ta'ifatun minhum walladhi taqul, mereka menentukan keputusan yang apa tadi tidak sesuai dengan pembicaraan semula di waktu malam. Jadi bayar itu Pak, menetapkan keputusan yang tidak pernah dilakukan pembicaraan sebelumnya. Artinya dia membuat satu tindakan kejahatan. Bayar tadi situ. Ya, sehingga Allah berfirman wallahu yaktubu ma yubayitun. Allah akan mencatat apa yang mereka lakukan pada saat itu. Tengah puting kau memutuskan perkara yang tidak pernah diumumkan sebelumnya. Allah catat itu. Farid anhum, kita harus berpaling dari mereka. Tetap ini ayat pesan tadi, berpaling dari mereka dan kita tawakal kepada Allah, sebab Allah cukup untuk melindungi kita. Sedangkan di ayat yang 108 itu hampir sama, cuman yastahuna min nas, mereka bisa saja bersembunyi dari orang, bersembunyi dari rakyat, bersembunyi dari orang-orang banyak, sehingga dilakukan penetapan keputusan tengah malam. Tapi wala yastahuna min Allah,
mereka tidak akan bisa tersembunyi dari Allah. Wa huwa ma'hum idh yubayyitun. Allah akan bersama mereka ketika mereka memutuskan atau menetapkan keputusan yang tidak sesuai dengan keinginan rakyat. Kenapa? Yubayyin ma la yarda min al-qaul. Tidak diridhoi Allah, tidak diridhoi Rasul, tidak diridhoi rakyat, tidak diridhoi orang-orang cerdas, maka Allah akan mencatat tindakan itu. Wa kana Allah bima ya'malu muhit. Allah akan mencatat dan Allah akan menulis, tidak akan disia-siakan, tidak menyanyikan janjinya. Begitu Bapak semua, ini ada 3 contoh tadi ya. Mudah-mudahan kita paham semua. Ada kelompok Namrud, ada kelompok Korun dan Haman, ada Abu Jahal, dan ada contoh-contoh yang memang disebut Al-Quran karena akan terus berlaku kepada kehidupan kita. Yang terakhir saya tentang istagna tadi, ini kunci ya, kunci. Kalau orang yang senang dunia kan disebut oleh hadis Nabi Pak, sahabat namanya Abdullah bin Mas'ud, manhumani la yasbi'an. Ada 2 kelompok manusia yang tidak akan kenyang. Talibul ilmi, pertama orang yang mencari ilmu tidak akan kenyang dari ilmu. Wa talibud dunia, dan kedua orang yang mencari dunia dan jabatan tidak akan kenyang. Tapi lastiawiyani tidak kenyang, yang berbeda. Wa matalibul ilmi faizadu ridha Allah. Adapun orang yang mencari ilmu tidak kenyang, terus mencari ilmu, Allah tambah dia, akhirnya dia mendapat keridhaan Allah. Sedangkan wa matalibud dunia, orang yang selalu mencari dunia, harta dan jabatan, fayazan pitugyan. Kalau dia semakin terus banyak harta, kekayaan dan jabatannya, semakin durjana, semakin dia melakukan tindakan kejahatan yang di luar pri kemanusiaan. Ini menurut hadisnya. Jadi kita sekarang lebih baik menuntut ilmu sajalah. Tuntut ilmu, insya Allah kita akan ditambah oleh Allah taufik hidayah, hanya mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala, dibandingkan dengan hanya mencari dunia dan harta, kekayaan, jabatan. Sebab itu cukup berbahaya, kecuali tadi harta, kekayaan dunia untuk menutupi kebutuhan kita atau untuk menutupi kewajiban kita, dan kita boleh menjadi pejabat kalau untuk memakmurkan dunia, kepentingan rakyat, insya Allah juga mendapat ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Kita berdoa saja, mudah-mudahan situasi kita yang sekarang ya semakin menurut saya memprihatinkan, mudah-mudahan ada solusi yang terbaik. Allah maha tahu, dan Allah insya Allah akan menjawab situasi apapun. Dan sekali lagi, giliran saja kita untuk memahami tentang situasi sekarang, tetapi di satu saat insya Allah jangan lupa janji Allah, kemenangan tetap ada di pihak umat Islam, keadilan akan tampak, jal haqqu, kebenaran akan menang, wasaqul batil, dan kejahatan akan kalah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.